Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Resya yang akan membuka dari presentasi kami mengenai produk fermentasi dari Korea Selatan yaitu kimchi. Sebelumnya, saya dari kelompok 8 RB dengan teman saya, Ade Alifa, Rama Ardiansyah, dan Ririn Margianti. Mungkin untuk pemaparan materi langsung saja bisa disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Baik, untuk materi sekarang ini kita akan membahas yang pertama ada definisi kimchi, yang kedua ada contoh produk di pasaran, lalu ada proses pembuatan, proses fermentasi, dan kesimpulan serta daftar pustaka. Bisa di next. Untuk yang pertama itu ada kimchi. Apa sih definisi kimchi? Kimchi merupakan makanan tradisional Korea Korea yang dari hasil fermentasi dari asinan sayur dengan campuran bumbu pedas. Di mana untuk pengolahan kimchi sendiri yang sederhana kini menjadi salah satu produk pangan fungsional karena terdapat bakteri asam laktat yang bersifat probiotik dalam menjaga kesehatan usus, membantu penyerapan makanan, produksi vitamin, dan mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Next. Untuk yang selanjutnya itu kimchi dapat diklasifikasikan atas dua kelompok yaitu kimchi dan mulkimchi, di mana mulkimchi merupakan kimchi dengan penambahan air. Kimchi tanpa penambahan air termasuk bakbeu kimchi atau potongan kubis, tongbaiju kimchi, kubis utuh, lobak muda, kimchi lobak yang berbentuk kubus. Sedangkan mulkimchi termasuk baik kimchi, dongkimchi atau kimchi lobak dengan penambahan air, dan naba kimchi, kimchi dengan potongan lobak dan kubis. Next. Selanjutnya ada contoh produk di pasarannya. Umumnya kimchi di Korea ini memiliki banyak macamnya atau jenisnya. Yang pertama ada kimchi sawi putih, di mana kimchi paling umum dari berbagai variasi kimchi yang ada. Nah, bahannya itu dari sawi putih. Kemudian yang kedua ada kimchi bosam. Kimchi bosam ini terbuat dari campuran daun sawi putih, pir, kesemek, kacang pinus, ataupun jenis buah-buahan lainnya. Dan bisa juga dicampur dengan makanan laut lainnya. Yang ketiga ada kimchi chonggak. Kimchi chonggak ini merupakan kimchi dengan rasa pedas yang kuat dan dibuat dari lobak dicampur dengan myeolchijot, yaitu ikan teri yang difermentasi. Kemudian yang keempat ada kimchi kagdugi. Kimchi kagdugi ini dibuat dari potongan lobak yang dicampur dengan banyak bumbu. Untuk contoh produk di pasarannya ada merek dagang Mujige, Omason, dan Mugunghwa. Next. Baik, jadi alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakannya itu ada panci, toples, pisau, dan timbangan. Bahan yang dipakai adalah sawi putih atau bisa juga pakai pakcoy. Itu ada garam halus, bawang putih, bawang bombay, jahe, cabai bubuk, kecap ikan, gula, tepung ketan, dan air. Next. Nah, dari diagram aliran ini ada pembuatan kimchi, yaitu pertama sawi putih tersebut dipotong-potong, lalu dicuci hingga bersih, lalu dilakukan blanching uap agar proses enzimatisnya itu berhenti. Selanjutnya ditimbang sebanyak 1000 gram, lalu direndam dengan larutan garam, dan ditiriskan. Selanjutnya dibumbui dengan bumbu yang sudah dibuat, lalu difermentasi selama 6 hari. Sehingga produk kimchi dapat dibuat. Nah, untuk langkah-langkahnya itu kita dapat membuat bumbu kimchinya, yaitu ada bahan A dan bahan B. Bahan A ini adalah terdiri dari cabai bubuk, bawang putih, bawang bombay, kecap ikan, dan gula. Dan ini dicampur semua bahan A ini. Selanjutnya dibuat bahan B, yaitu tepung ketan dan air ini
dipanaskan sehingga dia hingga menggumpal. Lalu bahan B ini dicampur dengan bahan A. Berikutnya, pakcoy ini ditimbang 1000 gram dan dicuci hingga bersih, lalu direndam dengan garam selama 2 jam. Lalu pakcoy ini dicuci 2-3 kali dengan air mengalir dan ditiriskan. Pakcoy yang sudah direndam dan ditiriskan dibalurkan dengan bumbu, lalu dimasukkan ke dalam toples selama 6 hari hingga proses fermentasinya berjalan dengan baik, sehingga produk kimchinya mempunyai sifat organoleptik yang lebih baik gitu, dari segi rasa dan aromanya yang lebih keluar. Next. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai proses fermentasi dari produk kimchi. Jadi kalau dari mikroba sendiri itu mikroba yang ada pada proses fermentasi ini itu sangat didominasi oleh genus Leuconostoc dan Lactobacillus, yang dimana kedua genus ini itu merupakan golongan bakteri asam laktat atau BAL. Nah, produk utama hasil fermentasinya itu tentunya karena bakteri asam laktat, tentunya produknya asam laktat. Namun ada beberapa produk metabolit juga seperti fruktose, manitol, polisakarida dan lain-lain. Sehingga rasa dari kimchi ini bisa dibilang lebih kaya akan rasa gitu dan lebih unik juga gitu. Nah, untuk tahapan dari proses fermentasi itu ada 3 tahap. Mungkin kita mulai dari tahap yang pertama dulu. Sebelumnya yang sudah saya sebutkan kalau Leuconostoc dan Lactobacillus dan Streptococcus juga ini tumbuh gitu. Jadi pada masa awal fermentasi dia tumbuh duluan. Jadi si Leuconostoc ini memproduksi metabolit, dia berupa asam laktat dan asam asetat, etanol, manitol, CO2 dan asam-asam organik yang memberi rasa asam yang khas gitu pada si kimchi tersebut. Nah, jadi suasana lingkungan di proses fermentasi ini dia anaerob gitu. Di suasana anaerob itu dia bakterinya itu terjadi proses inhibisi propagasi bakteri aerob gitu. Jadi dia dalam suasana anaerob dia dapat menginhibisi bakteri aerob gitu. Lanjut yang ke proses ke tahapan kedua, si Leuconostoc ini bakal berkurang karena muncul bakteri Lactobacillus, yaitu bakteri asam laktat homofermentatif. Dia akan berpolimer gitu kan, terus memproduksi asam laktat pada pH 3. Nah, bakteri ini menciptakan rasa asam lagi yang pada kimchi gitu. Jadi rasa asamnya ini bakal terbentuk 2 kali gitu, dan itulah yang menjadi produk kimchi ini memiliki rasa asam yang cukup unik gitu dibandingkan produk fermentasi lainnya. Nah, si Leuconostoc dan Pediococcus juga bisa berperan aktif di tahap kedua ini gitu. Namun memang jumlahnya bakal mengurang karena memang didominasi oleh si Lactobacillus di tahap kedua ini. Dan yang terakhir itu Lactobacillus pada tahap akhir mempengaruhi pematangan. Jadi di tahap akhir ini kan tahap pematangan. Karena tadi si Leuconostoc-nya berkurang, terus si Lactobacillus yang menggantikan, sehingga bakteri Lactobacillus akan lebih banyak gitu di sini. Nah, disinilah tahap pematangannya. Nah, telah disebutkan juga pada tahap ini, pertumbuhan Leuconostoc mesenteroides sedikit terhambat karena Lactobacillus plantarum, sehingga mengakibatkan rasa khas kimchi berkurang. Jadi semakin tadi kan di tahap kedua dia rasa asamnya double gitu. Nah, pada di tahap akhir ini dia rasa asamnya itu berkurang karena ya semakin sedikit si pertumbuhan Leuconostoc-nya itu. Jadi tahap akhir ini bisa dibilang tahap pematangan, yang dimana juga bisa dibilang tahap pengurangan rasa asam juga gitu. Ya, mungkin itu saja kalau dari segi proses fermentasinya gitu. Nah, jadi apa yang bisa dapat kita simpulkan gitu kan dari semua pemaparan materi? Yang pertama, produk kimchi ini merupakan makanan tradisional Korea hasil fermentasi dari asinan sayur dengan campuran bumbu pedas gitu. Asinan sayurnya ini ya terutama si pokcai tadi dan sawi putih. Bumbu pedasnya yaitu yang dijelaskan oleh rekan saya Rama tadi, ada bumbu A dan bumbu B gitu kan, tepung ketan, cabai dan bawang segala macam gitu. Nah, dia dikonsumsi oleh masyarakat Korea gitu sebagai side dish biasanya.
Dan macam-macamnya itu ada yang sawi putih, ada yang kimchi bosam, ada yang conggak, dan kadugi. Nah, proses pembuatan kimchi itu dilakukan dengan fermentasi selama 6 hari. Itu dengan penambahan garam dan campuran bumbu-bumbu yang tadi. Terus yang ketiga, proses fermentasinya itu terlibat beberapa mikroba yang memang didominasi oleh mikroba Leukonystock dan Lactobacillus, di mana kedua ini adalah bakteri asam laktat, yang juga produk utamanya pasti asam laktat gitu. Lalu terakhir, proses fermentasi kimchi ini berlangsung secara 3 tahap, yaitu tahap pertama merupakan tahap inhibisi propagasi bakteri aerob, terus tahap kedua itu dia tahap produksi asam laktat yang semakin banyak, dan tahap ketiga adalah tahap pematangan, di mana produksi asamnya itu semakin sedikit dan menciptakan rasa yang final untuk si kimchi tersebut gitu. Nah, ini adalah 10 referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai produk kimchi. Sebelumnya, terima kasih sudah memperhatikan, dan dari kami mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.